Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengungkapkan hasil survei suara Nahdlatul Ulama atau NU jelang Pilpres 2024. Hasil survei ini menjadi menarik setelah PDIP mengumumkan calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD. Dengan demikian, ada dua tokoh yang menonjol di kalangan NU yang maju ke Pilpres selain Mahfud MD. Sebelumnya sudah ada Muhaimin Iskandar alias Caimin yang menjadi cawapres Anies Baswedan. Survei UMM ini berlangsung selama September 2023 dan melibatkan 1.000 responden. Terlihat bahwa suara NU khususnya di Jawa Timur lebih condong ke Mahfud MD daripada Caimin. Selisih persentasenya pun cukup jauh, yakni mencapai hampir 9%. Hasilnya, warga NU cenderung memilih Mahfud MD dengan persentase 19,5%. Sedangkan untuk Caimin sekitar 10,7%. Dengan perolehan itu, Mahfud MD berada di posisi pertama sebagai cawapres favorit warga NU, khususnya di Jawa Timur. Namanya bahkan mengungguli elektabilitas Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Hovifah berada di posisi kedua dengan perolehan 14,5%. Kemudian di posisi ketiga diraih oleh Ridwan Kamil dengan 11,1%. Posisi keempat Sandiaga Uno dengan angka 10,9%. Caimin dengan perolehannya di atas berada di posisi kelima. Selanjutnya ada tokoh berdarah Lampung dan Palembang yakni Erick Thohir yang angkanya sama dengan Caimin yakni 10,9%. Sementara itu Gibran Rakabuming memperoleh 4,2%. Jawa Timur merupakan wilayah yang sangat seksi untuk meraup suara dengan jumlah daftar pemilih tepatnya DPT mencapai 31,4 juta. Jumlah ini menjadi yang kedua terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Sosok Pak Prabowo di mata para kiai sepuh dan ulama NU Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini saya bersama beberapa masyayikh kiai sepuh bisa bersilaturahim dengan Bapak Prabowo, dan ini merupakan momen yang sangat penting di mana beliau bisa mendapatkan masukan dari beberapa para masyayikh, para kiai. Alhamdulillah beliau itu orang yang sangat perhatian pada para kiai, para ulama. Karena itu setiap ke Jawa Timur itu beliau pasti menyempatkan diri untuk silaturahim dengan para ulama. Bahkan yang kemarin kan lebih dari Malang mau ke Surabaya, tiba-tiba harus ke Jakarta, tapi karena sudah janji dengan ulama balik lagi ke Surabaya. Artinya apa? Karena beliau sangat respect dengan para ulama ya. Kan biasa aja lah ditunda kapan-kapan gitu ya, bisa aja kan, tapi beliau tidak, tetap usaha menepati janji dengan para ulama. Dan itulah karakter beliau. Kami semua mendoakan mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan kesehatan, panjang umur, dan langkah-langkah baik beliau diberi kemudahan, petunjuk, maunah dari Allah, dan beliau bisa membawa bangsa dan negara ini lebih maju menuju negara yang baru. Satu aja saya komentar ya, bahwa banyak sekali kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Saya cuma ingat satu hal yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Satu, Gus Dur pernah bilang apa? Orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo.
mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Malang, Jawa Timur. Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri se-Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Malang, Jawa Timur. Acara yang diselenggarakan pada Senin 11 September dihadiri oleh ratusan kiai yang ada di Jawa Timur, antara lain Kiai Haji Muhammad Hasan Rifai, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah An-Nur, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Candu, dan juga ada pimpinan Pondok Pesantren Darusmo Surabaya. Dukungan kepada Prabowo Subianto memang mengalir deras dari santri dan kiai se-Jawa Timur. Prabowo dinilai istiqomah pada kebaikan. Ribuan relawan Konco Prabowo dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto di lapangan PPST Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain deklarasi, juga diserahkan surat keputusan kepengurusan Konco Prabowo di 13 kabupaten kota di Jawa Timur. Pihak mendukung calon Presiden 2024 Bapak Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Prabowo! Ribuan santriwati, bunyai, dan ning di Jawa Timur yang tergabung dalam Rebana 08 mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Dukungan diberikan karena Prabowo sudah dikenal dekat di kalangan bunyai, ning, serta santriwati. Orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Dalam kinerja sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud adalah bagian dari kerusakan dan kehancuran proses penegakan hukum di Indonesia. Buka topeng itu Pak Mahfud, sudah muak rakyat. Anda terlalu banyak sandiwara. Kasus 349 triliun yang tidak tuntas dan berhenti di atas meja Anda itu sesuatu yang sangat menyakiti rakyat. Ada semacam hubungan dengan calon politik di sana terjadi. Kedua, menyangkut dengan bahasa-bahasa yang tidak berpihak secara sungguh-sungguh kepada korban-korban penggusuran di kasus Rempang. Itu sangat menyiram luka yang dalam bagi rakyat. Ketiga, Anda juga hanya sombong ketika membubarkan ormas Islam. Tapi Anda tidak berani membubarkan kekuatan-kekuatan yang menggerogoti sumber-sumber kekayaan alam. Klaim PDIP bahwa dia pendekar hukum, dia pakar hukum. Menurut saya sejak dia dipajangkan sebagai calon wakil